Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ulen Sentanu di Kupas Tuntas Cucak Hijau. Nah, untuk teman-teman Trokbol mania dimanapun kalian berada, pokoknya sehat selalu ya, dan semoga rezekinya tetap ditambah. Nah, setelah kita bahas di didis atau di video sebelumnya ya, kita sudah bahas tentang didis cucak hijau. Hari ini kita akan bahas lagi mengenai flu atau menjaga agar burung kita tetap berstaminanya terjaga, karena kita musim hujan ya, sudah masuk di musim hujan, dan kadang-kadang perform di burung itu sangat berpengaruh dan menurun begitu untuk teman-teman. Jadi bagaimana untuk menjaga tentu saja dari kesehatannya. Nah, salah satu yang menyebabkan burung jadi tidak perform itu adalah flu atau pilek. Nah, kita bukan akan bagaimana cara mengobati pileknya ya, kita tidak akan membahas itu, tapi kita akan membahas penyebab-penyebabnya dan apa saja itu pilek gitu, bagaimana itu pilek-pilek itu pengaruhnya. Jadi itu sih teman-teman ya, kita akan bahas mengenai itu. Sebelumnya kita juga sudah bahas tentang didis ya. Banyak teman-teman di di cucak hijau yang flu di musim-musim seperti ini itu yang sering dilupakan itu apa gitu, kok bisa menyebabkan cucak hijaunya flu. Nah, simak terus, jangan sampai skip. Dan terima kasih like, komen, dan subscribe-nya untuk teman-teman. Oke teman-teman, di burung kita ya, apabila terjadi pilek atau batuk atau bisa dibilang serak ya kan, itu banyak dia akan bertingkah macam-macam dan tidak seperti biasanya ya performnya ya. Kita bisa amati itu, kadang terjadi dia sukanya gesek-gesek paruh ya, gesek-gesek paruh di tangkringan atau di dinding-dinding jeruji, terus sering-sering garuk-garuk di kepala atau di paruhnya ya kan. Itu kadang-kadang walaupun belum keluar cairan dari hidung, tapi itu kita bisa melihat itu, kenapa ini kok sering bertingkah seperti itu. Nah, itu salah satu tanda-tanda ya bahwa ada virus atau kuman atau kebersihannya yang kurang dijaga. Jadi kalau terjadi itu sering ya, bukan intensitasnya itu sering, bukan sekali-sekali tapi sering. Nah, kita perlu mendeteksi apakah burung ini akan pilek atau tersedak atau batuk ya, bisa dibilang batuk, atau akan susah bernafas. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi sekecil apapun bentuk tanda-tanda yang lain, kalau bisa kita harus jeli. Karena apa, untuk teman-teman burung yang sering mengosekkan paruh ke tangkringan itu, kalau tangkringan ini kita nggak bersih ya kan, bekas dari kotorannya, terus dari sisa-sisa dia makan, dan itu juga akan menjadikan kuman begitu, dan bisa dibilang nanti akan menjadi virus juga untuk kesehatan burungnya. Nah, untuk ciri-ciri burung yang pilek banyak sekali, dan saya anggap rekan-rekan sudah paham dan mengerti lah gitu ya. Nah, salah satunya ya burung sering mengkeret, kalau orang Jawa bilang mengkeret ya tuh. Jadi mengkeret, jetutut terus, nggak mau aktif, nggak seperti biasa, dan sering mengembungkan bulu
bulunya gitu. Jadi sering tidur saja kan, yang biasanya aktif tiba-tiba tidak aktif. Terus di apa ya, pernafasan juga terganggu. Kalau pernafasan ini sudah terganggu, maka yang akan terjadi burung suara akan mengecil. Selain suara yang mengecil, yang lebih parahnya itu adalah suaranya tidak keluar sama sekali. Jadi hanya mangap gitu kan, mangap gitu, tapi suaranya tidak ada sama sekali. Dan apabila ini dibiarkan, nanti keluar lendir ya kan, terus batuk-batuk, dan itu akan memperparah kondisi burung. Salah satunya itu adalah sesak di nafas. Nah, kalau sudah menjalar ke nafas itu yang terjadi adalah burung malas untuk makan, atau tidak semangat lagi untuk makan EF atau pisangnya juga. Nah, kalau burung dalam kondisi seperti ini dibiarkan, otomatis lama kelamaan burung kita juga akan mati. Nah, untuk rekan-rekan bisa sebelum ini terjadi, rekan-rekan bisa lakukan yaitu penempatan atau mencari tempat di mana burung itu nyaman. Sebaiknya itu tidak memilih tempat yang lembab ya, lembab atau terlalu kering atau terlalu panas juga tidak boleh. Jadi harus mencari tempat yang benar-benar bersih, tidak terlalu lembab dan tidak terlalu terkena sinar matahari secara terus-menerus gitu kan. Nah, untuk teman-teman burung yang seperti ini sebaiknya kita gunakan kerodong ya, kerodong, walaupun sererekannya atau resletingnya kita buka saja agar apa ya, agar terhindar dari gangguan-gangguan burung-burung yang lain. Kalau cuman suara-suara sih saya kira nggak begitu pengaruh ya, takutnya melihat dari burung-burung yang lainnya. Jadi lebih baik kita jauhkan dulu, terus cari tempat yang benar-benar nyaman dari gangguan-gangguan itu. Nah, terus tip yang lain itu adalah kebersihan dari tangkringan ya, yang sering dilupakan dari teman-teman itu tangkringan yang sering biarkan saja kotor itu ya. Kadang-kadang burung makan itu kan sering apa ya, bisa dibilang digesekkan ke paruh atau ke dinding jeruji-jeruji. Nah, itu akan meninggalkan bekas-bekas kotoran atau sisa-sisa dari makanan yang mental-mental gitu. Nah, itu apabila dibiarkan berlarut-larut itu tentu akan menyebabkan virus atau bakteri atau apa ya, kuman-kuman yang ada di kandang kita. Nah, ada satu lagi untuk rekan-rekan yang sering dilupakan, itu adalah kebersihan dari kerodong, bukan hanya dari trok bulmaninya atau murai batu atau burung-burung lomba yang lain, tapi rekan-rekan semuanya ini kadang-kadang sering melupakan itu. Jadi malas untuk mencuci kerodong, padahal itu pengaruhnya sangat besar. Karena kerodong yang kotor, yang sering dibawa ke kanan kiri terus perjalanan jauh, itu sering apa ya, terkena debu. Nah, debu-debu inilah yang sering menjadi virus-virus yang menempel di burung kita. Kebersihan dari burung kita itu juga tidak terjamin. Jadi untuk rekan-rekan paling tidak 3 atau 4 hari ya minimal harus cucilah itu kerodong. Begitu sih tipnya ya untuk teman-teman. Jadi yang sering dilupakan itu kebersihan dari kandangnya, termasuk tangkringan dan tempat minum, terus tempat makannya itu juga, atau kebersihan dari batok atau tempat dia mandi, itu juga seperti itu. Dan salah satu penyebab dari
terjadinya baluk atau batuk atau tersedak di cucak hijau itu adalah memberi ekstra puding atau colokan di lapangan, bukan di saat dia tenang ya, tapi ketika dia itu jamtrok atau sedang emosi tinggi atau sedang siap tarung posisinya. Jadi sedang dia on fire, di situ sering kita kasih colokan. Nah, begitu kita kasih colokan, itu burung tidak akan makan gitu kan, dan kita sudah terburu-buru untuk menaikkan atau gantangan sudah mau mulai. Nah, ini burung akan terpaksa untuk menelan makanannya atau membuangnya gitu. Kalau membuangnya sih lebih aman ya, tapi kalau ketika burung itu menelan, nah di saat kita mau gantang, otomatis yang terjadi di temboloknya itu masih ada makanan yang belum tercerna dengan sempurna. Nah, di sini sering akan terjadi trouble, salah satunya itu tersedak gitu ya. Dan tingkah burung kadang juga sudah di atas gantangan itu suka tidak kondusif gitu, tidak tenang gitu kan. Nah, itu salah satunya itu yang terjadi. Nah, itu saja untuk rekan-rekan tip dari saya, singkat, padat, insya Allah ada manfaatnya. Oke, terima kasih banyak yang sudah like, komen, dan subscribe. Yang setia di saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah saya tahu. Dan terima kasih dan salam Trombol Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.